Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sungguh kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita bisa datang kembali berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita pada pagi hari ini datang dengan kesegaran, dengan hati yang penuh sukacita. Kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendaknya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hormat, tertib. Kita memuji, memuliakan namanya, meninggikan namanya. Dan marilah dengan segenap hati kita memulai ibadah online pada pagi hari ini. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan pelayanan ataupun ingin berpartisipasi dalam pelayanan bersama Grace Ministry Church, saudara bisa menghubungi nomor handphone yang tertera di layar. Dan mari kita bersama-sama melayani Tuhan di berbagai bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita menjalani senantiasa hidup ini dengan pimpinan penyertaan pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk bersatu dulu, mohon pimpinan, bimbingan dan penyertaan Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu dulu, kita berdoa. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan mengamalkan kamu. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan memujikan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Mari kita sembah, sujud di hadapan Dia yang Maha Kudus. Kita berdiam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Mari kita serahkan seluruh beban hidup kita, kekacauan pikiran yang kita alami saat ini, apapun beban yang kita hadapi, kita berserah kepada Tuhan dan mari kita beribadah kepada-Nya. Tuhan Allah hadir.
Ibadah online pada pagi hari diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah ke saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah hidup hari lepas hari yang kita jalani ini, kita diperhadapkan pada berbagai macam masalah, problem, dan beban hidup. Dan seringkali orang percaya didera begitu banyak berbagai beban kehidupan. Marilah pada pagi hari kita berserah kepada Tuhan. Kita melakukan segala yang terbaik yang kita bisa dengan tetap bersandar bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita ini sudah baik dan sempurna. Karena itu kita percaya bahwa kehendaknya yang terjadi atas kita itulah yang terbaik. Karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Kita berserah kepadanya di badai topan dunia. Mari kita pujikan di badai topan dunia.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa-doa ucapan syukur, pengampunan dosa, pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa juga untuk persembahan yang kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, baik itu berkat-berkat jasmani ataupun berkat-berkat rohani, berkat makanan, minuman, kecukupan, pelindungan Tuhan dari segala macam mara bahaya yang bisa mencelakai kami, penyertaan Tuhan di dalam setiap problem, masalah, kesukaran hidup, dan bahkan beban hidup yang kami hadapi. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah pada pagi hari ini kami menikmati setiap berkat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan sadar mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata maupun motivasi, yang semuanya terang benderang di hadapan, dan tidak ada satu pun yang sanggup kami sembunyikan. Kami sungguh mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami supaya kami bisa meneruskan berawan pada pagi hari ini, di mana kami akan mendengar sebagian pemberitaan firman, sebagian kebenaran yang diungkapkan melalui firman. Kami rindu untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu ya Tuhan, bukan saja untuk memenuhi kognitif kami, pengertian kami, tetapi kami mau dikuatkan, disegarkan, diberi pengharapan, bahkan sukacita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku yang firman yang hidup. Kami mau Roh Kudus menyertai kami di dalam sesi pemberitaan firman. Buatlah kami menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kami mohon berkatilah hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman Tuhan. Tambahi ibahi kurangi, sehingga apapun yang diberitakannya, yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan dia keegoisiannya, apapun yang bisa menjadi kesombongan dirinya di balik salib Kristus. Dan Roh Kudus sungguh membuat kami menjadi pribadi yang baru, menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan kami akan diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menjadi pelaku firman yang hidup, memberitakan firman, menginjil, bahkan melakukan pelayanan dimanapun Tuhan pimpin kami, kehendaki kami untuk kami kerjakan. Biarkan firman itu tumbuh, berbuah lebat, berbuah manis di dalam kami, sehingga kami bisa memakai semuanya itu untuk segala hormat dan kemuliaan. Bapa di surga, kami juga akan memberikan persembahan dan mempersiapkan persembahan kami sebagai respon firman yang sudah kami dapatkan. Kami mohon kiranya dikuduskan persembahan ini, dan berkat tangan-tangan biarlah semuanya dipakai untuk memprioritaskan, memeninggikan, memuliakan nama-Mu, bukan hanya sekedar program-program yang nanti, tetapi kami pakai untuk pelayanan yang benar dan benar.
Ajar kami ya Tuhan untuk memberi persembahan dengan motivasi yang benar semata-mata kami cinta Tuhan sebagai suatu ketaatan dan ketundukan. Engkau adalah sumber berkat kami. Kami kembalikan segala berkat yang telah Engkau berikan kepadamu untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk keamanan, ketertiban, keharmonisan, kesejahteraan, kesentosaan bangsa dan negara kami. Khususnya pada hari Senin yang akan ada putusan MK. Bapa, biarlah Engkau tahan setiap pribadi yang ingin mengacau balau bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah keputusan yang akan diberikan pada hari Senin, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada setiap para hakim untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan kehendak. Kami titipkan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para bupati, para gubernur, para camat, wali kota, lurah, bahkan sampai pimpinan yang terkecil Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pemerintahan. Biarlah mereka boleh menjadi teladan dan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk korupsi yang merajalela di negara kami ini. Kami memohon Tuhan, kiranya sebisa mungkin ditekan korupsi ini dan memakai sumber daya dari bangsa dan negara kami untuk konsentrasi memakmurkan, mensejahterakan rakyat ini, rakyat penduduk Indonesia. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk seluruh hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, bahkan para pelayan alamnya. Pada pagi hari ini bersama-sama memberitakan firman Tuhan di seluruh muka bumi. Kiranya Roh Kudus memberkati kami sekalian, sehingga apapun yang kami beritakan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dan firman yang diberitakan di seluruh muka bumi ini boleh tumbuh dengan subur dan berbuah lebat, berbuah yang manis bagi kemuliaan-Mu sendiri. Kami juga titipkan untuk para pemimpin sekolah teologi, seminari, dimanapun mereka berada, yang Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka di dalam segala kebijakan yang diambil demi kemajuan STT ataupun seminari. Dan Tuhan memberkati segala kebutuhan yang kami butuhkan di dalam mencetak para hamba Tuhan, dan memberkati para mahasiswa apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan hadir, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan singkirkan segala ketakutan, kecemasan di dalam kami merespon panggilan untuk pelayanan Tuhan. Berkati pelayanan mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit ataupun di luar rumah karena sakit apapun, baik itu jasmani ataupun rohani. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah mereka, sehingga dengan kuasa daripada Tuhan mereka melipat kesembuhan dan sukacita, untuk mengingat bahwa semuanya itu karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan, dan memakai sukacita itu untuk terjun dalam pelayanan memuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat yang saat ini mengalami putus asa, keterpurukan karena kebangkrutan, kemerosotan ekonomi, bahkan habis-habisan, dan mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Bapa, kiranya Kau berbelas kasihan dan menolong mereka, membangkitkan kembali
ekonomi mereka, memulihkan kondisinya, juga termasuk untuk para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ataupun pelayanan. Bapa, biarlah tetap memberikan hikmat dan sukacita di dalam berburu pekerjaan, dan Kau berkati sedemikian rupa sehingga mereka ingat bahwa mereka bisa bekerja, bisa mendapatkan suatu pekerjaan, posisi, jabatan, semuanya karena belas kasih Tuhan. Bapa, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat yang saat ini mengalami kemunduran iman, kerosakan iman, bahkan ingin lari dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja karena alasan apapun, terutama karena begitu beratnya tekanan hidup dan problem yang mereka alami. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kemuliaan, memberikan sukacita mereka di mana jalan keluar, memberikan hikmat bahwa masih ada Tuhan, dan Engkau merampas kembali mereka dari jerat dunia ini, dari narkoba, dari kecanduan, berbagai macam teknologi. Tuhan, Kau rampas kembali mereka untuk kembali menjadi anak Kau. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini bersukacita, baik karena ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, hari jadi, ataupun menikmati sukacita yang berupa berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan Kau genapkan sukacitanya, dan mereka mengingat bahwa kalau sampai pada hari ini Kau memberikan hidup dan kelimpahan dan panjang umur mereka semuanya dan karena belas kasih-Mu. Kami berdoa untuk saudara yang saat ini sukacita mengalami ulang tahun. Bapa, biarlah Kau berkati dia bersama keluarganya untuk terus aktif di dalam pelayanan, berkobar-kobar, mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan pakai sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Berkatilah juga usahanya, keluarganya, bahkan untuk anak peserta dunia yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Kau pulihkan, Kau berikan kesembuhan secara total. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau pakai sisa hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, bukan kami pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian sekali lagi. Khususkan menuturkan hari lepas hari kita mempunyai kesempatan untuk menuturkan cerita yang mulia dari firman Tuhan. Betapa besar cinta kasih Tuhan terhadap kita orang yang berdosa. Dan biarlah hari ini kita berikan sukacita itu untuk memberitakan dan menuturkan cerita yang mulia, cerita tentang cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita orang berdosa. Kita pujikan dan khususkan menuturkan.
persiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan, menyimak firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kita buka Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Kita akan mempelajari tentang iman dan sukacita dalam pemberitaan Injil. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pekerjaanku, karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku pun pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara-saudara yang terkasih, Injil salib Kristus itu bernilai kekekalan. Dalam Injil ada jaminan pasti keselamatan di dalam Yesus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa di surga. Karena itulah para misionaris, para penginjil rela datang ke tempat yang belum terjangkau terang Injil. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya, rela berkorban untuk mengabarkan Injil salib Kristus. Dalam memberitakan Injil memang selalu ada tantangan, selalu ada cobaan dan hambatan. Setan dan kawan-kawannya akan menyerang habis-habisan terhadap seadanya pemberitaan Injil yang benar, yang membawa berita kabar keselamatan bagi orang berdosa di dalam Yesus. Kalau kita melihat konteks dari Filipi 1 ayat 12 sampai
26 ini, surat Filipi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persekutuan di dalam Kristus, kasih dan kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Juga menekankan pentingnya pengenalan akan Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan bagi kita. Poin yang pertama, Paulus di dalam penjara atau di dalam penahanannya justru menyebabkan kemajuan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan itu semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditindas, semakin bertumbuh. Akan terseleksi mana yang imannya murni, mana yang imannya genuine, mana yang palsu, atau hanya Kristen KTP. Jadi dikatakan di sini bahwa penahanan Paulus justru menyebabkan kemajuan Injil. Ini menginspirasi setiap orang percaya untuk semakin berani mengabarkan memberitakan Injil, untuk semakin semangat berkobar-kobar, berani berkorban demi Injil. Penahanan Paulus jadi inspirasi dan makin memotivasi untuk mereka makin berani mengabarkan Injil. Injil salib Kristus itu bernilai kekal, membawa jiwa yang terhilang kepada juru selamat. Saudara mempunyai juru selamat, saudara pasti selamat. Sebaliknya, kenyamanan, relatif bebas dari begitu banyak tekanan justru bisa menghambat, bisa menyebabkan kemunduran Injil, atau bahkan kekristenan itu menjadi stuck. Spirit pelayanan atau membuka gereja jangan sampai seperti spirit atau semangat membuka warung. Kalau ada sebelahnya yang membuka gereja, sudah dianggap persaingan. Karena doktrinnya yang berbeda, karena gaya yang berbeda, dan lain sebagainya. Atau jangan sampai kita melayani dengan jiwa dagang, dengan motivasi mencari keuntungan. Jiwa dagang itu kalau untung ya buka, kalau untung buka cabang, kalau rugi tutup. Itu jiwa dagang. Jangan juga mengerjakan pelayanan dengan hitung-hitungan untung rugi. Mari kita renungkan, kalau seandainya Tuhan yang adalah sumber berkat itu juga hitung-hitungan kepada kita, kalau kita hitung-hitungan dalam melayani Tuhan, renungkan bagaimana kalau Tuhan juga hitung-hitungan dalam memberikan berkat kepada kita. Kita melihat ya bagaimana Paulus di dalam penjara. Filipi 1 ayat 12-14 ini menjelaskan bahwa sekalipun dia sedang di dalam penjara, namun ia memandangnya sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada para penjaga, kepada orang-orang lain yang di dalam penjara, dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Dimanapun kita berada, itu adalah kesempatan untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar. Setiap saat ada kesempatan untuk membagikan berita Injil, maka jangan disia-siakan. Yang kedua adalah dia menjadi berkat. Bagaimana Paulus mengubah situasi yang sulit menjadi kesempatan untuk memberkati orang lain. Orang Kristen dapat memandang setiap situasi yang sulit sebagai suatu kesempatan untuk melayani dan memberkati orang lain, menjadi penyalur berkat Tuhan.
merefleksikan cinta kasih Tuhan. Yang ketiga, Injil itu bernilai keselamatan bagi semua orang. Tidak peduli bagaimanapun kondisi saudara saat ini, apapun latar belakang hidup saudara, betapapun hitam legam dulunya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan Tuhan melalui Yesus, melalui penebusan Yesus di kayu salib. Keselamatan kita ini tidak hanya penting bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Dan di sini Paulus berjuang untuk Injil, karena ia tahu bahwa keselamatan itu sangat penting bagi semua orang. Dan bagi yang sudah ditebus, yang merasa sudah diselamatkan dalam Kristus, Injil keselamatan salib Kristus itu bukan untuk dipendam bagi diri sendiri secara egois, tetapi ada tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain, untuk memberitakannya kepada orang lain juga, agar mereka percaya kepada Yesus, kepada Juru Selamat, dan beroleh anugerah keselamatan juga. Terutama kepada orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kenal, bahkan semua orang. Berikutnya kita melihat bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus. Ditegaskan di bagian ini bahwa dia dipenjarakan karena Kristus, bukan karena kriminal atau hal-hal yang memalukan lainnya, memalukan terhadap Tuhan ataupun kekristenan, seperti menyelewengkan atau memakai persembahan secara tidak bertanggung jawab atau tindakan kriminal lainnya. Tidak. Dia dipenjara karena mengikut melayani Tuhan. Kita melihat ya, di dalam ayat yang ke-12 sampai 26, betapa Paulus sukacita karena pemberitaan Injil yang dilakukan dalam penjara. Selama dia di penjara. Ayat 12 sampai 26 ini menunjukkan keadaan Paulus sebagai seorang tawanan, tetapi juga menyatakan sukacitanya karena pemberitaan Injil yang terus berlanjut. Kekristenan itu semakin dia dipersekusi, semakin dia diperlakukan tidak adil, justru akan semakin tumbuh subur. Dan firman Tuhan di situ menjelaskan kepada kita untuk menunjukkan betapa penderitaan Paulus sama sekali tidak menghambat perkembangan kerajaan Allah, tapi justru memperkuatnya. Kesabaran dan keteguhan Paulus di dalam mewartakan Injil meski dalam kondisi yang sulit, dari dalam penjara. Saya bisa bayangkan kan, di dalam penjara itu sangat pengap, sangat tidak enak. Bagaimana bisa Paulus dengan sukacita memberitakan, mewartakan Injil dari dalam penjara? Kalau bukan berasal dari Roh Kudus, itu tidak mungkin. Dalam natur sebagai orang berdosa, dia pasti mempunyai banyak kelemahan. Tetapi dimanapun kita berada saat Roh Kudus memimpin kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kabar baik sukacita di dalam Tuhan. Kabar yang begitu mulai, begitu mulia, seperti yang kita nyanyikan dalam pujian tadi. Dia datang jauh-jauh dari surga. Dia datang bagi kita yang berdosa.
Bagian ayat ini menyoroti kesabaran dan keteguhan Paulus di dalam mewartakan Injil. Meskipun dalam kondisi yang sulit. Mungkin saat ini saudara juga mengalami kesulitan. Di dalam pelayanan saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan yang saudara hadapi saat ini. Tapi Tuhan tahu. Apapun persoalan itu, Tuhan tahu. Dan pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Betapapun beratnya beban hidup persoalan kita, percaya itu semua tidak jauh lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Dia Maha Kuasa. Dia bisa buka pintu jalan cara keluar dan hikmat kepada kita. Apapun caranya, kalau dia berkenan, tetaplah setia di dalam pelayanan saudara. Betapapun sulitnya yang saudara hadapi saat ini. Biasanya orang akan undur dari pelayanan, undur dari gereja, undur dari Tuhan saat mengalami tekanan dalam pelayanan. Saat seolah-olah semua diambil dari Tuhan, dipreteli. Seolah-olah semua pintu tertutup dan tidak ada jalan dan harapan. Saudara, kasih Tuhan ini nyata dihadapi oleh setiap orang yang melayani Tuhan. Dan seringkali ini membuat orang putus asa. Di dalam suatu pelayanan, saya pernah mendengarkan seorang sahabat saya berkeluh kesah, lebih tepatnya sharing begitu. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan, belum melayani Tuhan, pekerjaan itu gampang, cari duit itu gampang, proyek-proyek itu lancar jaya seperti jalan tol. Tapi begitu mengenal Tuhan, memutuskan ikut Tuhan, bahkan melayani, semuanya berubah drastis. Pekerjaan menjadi semakin sulit, cari uang sulit, proyek-proyek juga tidak seramai yang dulu. Saya katakan kepada dia, saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, bahkan memutuskan melayani Tuhan, saat itulah kita menjadi musuh iblis, setan, dan krono-krononya. Maka dia tidak akan jera untuk menyerang kita dari berbagai macam sisi. Dari pekerjaan, dari anak-anak kita, dari orang yang kita kasih, suami istri kita. Oleh karena itu penting untuk senantiasa mohon kekuatan dari Tuhan. Karena kita ini lemah. Dan sumber pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Kita melihat ya, Paulus begitu dikuatkan oleh Yesus, dia tetap bisa bersukacita sekalipun dari dalam penjara. Dia tetap semangat, dia tetap giat, dia berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan ini situasi yang sulit dan tidak mudah kalau kita sendiri yang mengalaminya. Tidak mudah. Bicara itu mudah. Tapi bagaimana kalau kita mengalaminya? Kita dipenjara bukan karena kriminal, bukan karena kejahatan kita, tapi karena kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Kita mungkin difitnah, kita mungkin diasingkan, bahkan kita mungkin dipersekusi. Kuatkah kita memikul beban salib di dalam kehidupan kita? Di ayat 18 kita bisa melihat ada begitu banyak macam-macam orang itu memberitakan Injil. Macam-macam orang di dalam memberitakan Injil. Ada yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Ada yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Dikatakan di sana, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan
baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Jadi Paulus menganggap orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak murni, ia tetap bersyukur. Ia masih bersyukur karena Injil tetap diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita dalam melayani. Apakah sebenarnya cari untung, sekedar cari partner bisnis, rekan bisnis, atau hanya untuk kepentingan kita sendiri sebenarnya, untuk kalau firman Tuhan katakan untuk kepentingan perutnya sendiri. Dan banyak pelayan hamba Tuhan yang demikian, yang berkedok kesalehan, yang berkedok kerajinan, tetapi motivasinya tidak sungguh-sungguh melakukannya karena cinta Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari yang kita akan disampaikan, yang dilakukan. Kristus tetap diberitakan meskipun orang memberitakannya dengan tidak benar-benar murni atau bahkan dengan maksud yang jahat. Allah tahu motivasi kita yang paling dalam di dalam melayani. Dia tahu dengan jelas. Mungkin saudara kita sekalian bisa menutup itu dengan berbagai macam perbuatan baik, kesalehan, atau apapun. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tahu engkau melayani Tuhan demi apa. Maka luruskanlah motivasi di dalam melayani Tuhan. Selain karena cinta Tuhan, hanya karena cinta Tuhan kita melayani Tuhan, bukan yang lain. Lakukan pelayanan itu semata-mata karena cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Berikutnya kita melihat Paulus bersukacita karena pemberitaan Injil. Bagaimana juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Saudara boleh marah karena merefleksikan kemarahan Tuhan, tapi jangan marah membabi buta yang tanpa sebab. Tapi kalau kemarahan itu karena merefleksikan cinta kasih Tuhan, merefleksikan kemarahan Tuhan, kita bisa melakukannya. Para pengajar palsu, para nabi-nabi palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan, yang memutarbalikkan kebenaran dengan hal-hal yang mengenakan perutnya sendiri, yang mengenakan jemaat, menindaklanjuti jemaat sebenarnya hanya untuk kepentingan perutnya sendiri. Saudara harus jujur. Kita melayani Tuhan untuk apa? Untuk sekedar cari makan, untuk supaya populer, supaya cepat terkenal, diterima di mana-mana, atau apa? Apakah saudara peduli dengan orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, supaya dia percaya bahwa kepada Kristus, percaya juru selamat, dan beroleh anugerah keselamatan, dan sungguh-sungguh berkomitmen demi kemajuan iman? Ya atau tidak? Kalau itu tidak ada, bertobat, perbaiki pelayanan saudara. Kebahagiaan atau sukacita di dalam melayani, kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung pada keadaan fisik atau materi, melainkan pada hubungan kita dengan Kristus. Dan di sini Paulus menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam melayani Tuhan dan mengasihi orang lain. Bahkan
di dalam situasi yang sulit sekalipun. Yang kedua, kita melakukan pelayanan dengan motivasi yang murni. Motivasi yang murni ini tulus dan ikhlas sangat penting dalam memberitakan Injil. Seorang pengkhotbah harus memiliki keinginan yang kuat untuk memuliakan Kristus dan mempersembahkan Injil dengan benar, semata-mata menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan kepada jemaat, supaya mereka dibangun imannya, berdasarkan fondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Paulus sendiri memiliki motivasi yang murni dalam pelayanan, karena ia menyadari bahwa memberitakan Injil adalah panggilan dari Tuhan, dan dia tetap bersyukur dan bersukacita untuk itu. Sikap Paulus yang tetap bersyukur dan bahkan bersukacita dalam situasi sulit ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelayanan Injil. Kebahagiaan dan sukacita Paulus berasal dari kesadaran akan pentingnya pelayanan Injil itu sendiri, dan kepercayaannya bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala hal untuk kemuliaan. Apapun yang kita hadapi saat ini, percaya segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Janji itu berlaku buat saudara yang percaya. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Kita melihat bahwa kebenaran tentang keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Maka pemberita firman Tuhan selain kebenaran keselamatan di dalam Kristus, itu sebenarnya adalah Injil yang lain. Di ayat 25 firman Tuhan katakan, ia akan terus hidup dan melayani orang-orang Filipi demi kemajuan iman dan kegembiraan mereka di dalam iman. Kita akan tetap bersukacita, giat melayani Tuhan, baik itu kepada orang banyak ataupun satu persatu. Sukacita kita dalam melayani tidak tergantung banyak sedikitnya orang sendiri, tetapi kita melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Juru Selamat. Satu jiwa yang bertobat, seluruh surga ikut bersukacita. Dan satu orang yang bertobat itu nilainya adalah berkala, jauh lebih bernilai dari apapun yang bisa kita raih di dalam dunia ini. Kekayaan apapun yang bisa kita raih dalam dunia ini, harta benda, emas, berlian, itu masih jauh lebih berharga dari orang yang bertobat mengikut Juru Selamat. Jiwanya sungguh berharga di hadapan Tuhan. Pertobatan di dalam Kristus itu nilainya kekal, dan itu seharusnya menjadi prioritas fokus kita di dalam menjalani hidup ini. Orang Kristen harus mencari kebenaran dan melayani orang lain demi kemajuan iman mereka. Bandingkan dengan Matius 6 ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita prioritaskan di dalam hidup ini saat ini? Hanya kerja, kerja, dan kerja. Kalau itu menjadi prioritas hidup kita, saudara tidak jauh lebih, saudara tidak lebih dari ayam di dalam peternakan. Kalau saudara melihat ayam di dalam peternakan, ribuan, mungkin ratusan, itu hidupnya seperti itu aja. Nongkrong makanan di dalam kerangkingnya, di dalam kandangnya. Terus kemudian dia bertelur. Rutinitasnya juga seperti itu. Hanya cari makan. Kita tidak lebih baik
dan kita lebih mirip seperti ayam-ayam itu. Tapi kalau kita memakai pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memprioritaskan hidup ini pada hal-hal yang bernilai kekal, maka itu jauh lebih bermanfaat. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa hidup dan mati di dalam Kristus itu hanya untuk Dia. Di ayat 21 firman Tuhan katakan, bagi aku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup di dalam Kristus berarti hidup untuk Tuhan dan melayani orang lain. Dan kematian memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Kematian bagi orang yang sudah tebus, yang sudah diselamatkan, atau bagi orang Kristen sejati, bukanlah hal yang menakutkan. Justru itu adalah kesempatan bagi dia untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Setelah kemah kita di muka bumi ini dibongkar, masih ada kehidupan yang justru nilainya kekal. Di dunia ini waktu kita terbatas, mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun sekalipun itu terbatas. Tetapi setelah itu kekal. Dan seharusnya itu yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Jangan sampai menjalani hidup ini dengan hal-hal yang sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama saudara-saudara yang masih muda, jangan sia-siakan hidup ini dengan drugs, dengan obat-obatan terlarang, dengan seks bebas, dengan menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Mari ikut Tuhan, melayani Tuhan, dan mari makin maju dan bersukacita dalam iman. Keberhasilan pelayanan, kemajuan Injil, semuanya itu karena kasih karunia Allah terhadap setiap pelayan. Jangan terlena dan lupa diri manakala pelayanan kelihatannya sukses, berkibar di mana-mana. Sadarilah semua karena anugerah. Dari sini kita melihat bahwa pelayanan Paulus adalah hasil dari kasih karunia Allah. Dan bahwa kehidupan orang Kristen yang sejati termanifestasi dalam pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang memberi Paulus kekuatan, semangat, dan giat serta berkobar berbagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani dengan motivasi yang murni, yang tulus dalam pelayanan Injil. Mengingat bahwa Injil itu sendiri tetap benar dan berharga, apapun motivasi orang dalam pelayanan. Kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita dalam pelayanan kita. Karena Tuhan bekerja dalam segala hal bagi kemuliaan sendiri. Mari kita lakukan pelayanan kita dengan mata yang tertuju kepada salib Kristus. Di sanalah kasih Tuhan yang terbesar dinyatakan bagi orang berdosa. Layanilah Tuhan, ikutlah Dia, setia, sabar akhir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Kami sadar ya Tuhan, kami khususnya melayani seringkali melakukannya dengan motivasi yang keliru, dengan motivasi yang egois untuk kepentingan diri kami sendiri. Biarlah pada pagi hari ini melalui firman kami dikuatkan, diluruskan motivasi kami untuk melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan semata-mata karena cinta Tuhan, bukan yang lain. Kami yang diberikan berkat berkelebihan oleh Tuhan, biarlah kami menyalurkannya juga kepada orang-orang yang membutuhkan.
kami untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami adalah sempurna, baik. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan kami tidak bertakut atau gentar dengan tantangan, cobaan, godaan yang dunia berikan saat kami mengikut Tuhan, saat kami melayani Tuhan. Kuatkan kami, beri kami hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, kita naikkan pujian besar dan ajaib. Kita sampai di penghujung ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, sembah hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara yang kasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kuat kuasa, penghiburan, pengharapan, penyertaan serta hikmat dari Allah Roh Kudus beserta persekutuannya ketiganya yang esa senantiasa menyertai kita untuk hidup memprioritaskan yang bernilai kekalan, hidup yang total memuliakan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online sudah selesai.
Ada sedikit pengumuman dari Grace Ministry Church. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya sudah dibuka untuk kelas malam dengan mata kuliah yang baru, antara lain iman dan pertobatan, bibliologi, kristologi. Saudara yang ingin bergabung dan ingin mengikuti salah satu atau ketiga mata kuliah tersebut, silakan mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Dan juga untuk saudara-saudara yang rindu menjadi jemaat ataupun join ataupun berpartisipasi dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Terima kasih. Ibadah online selesai. Silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.